Felipe Klauski bab 2845 sampai bab 2860. Bab 2845-2846. Wajah Sun Buxiu ngeri. Dia memandang Reed yang berdiri di tempat yang sama. Matanya berkilau ketakutan, dan berkata, kamu telah mencapai tingkat ini. Reed melambaikan tangannya, dan Green Dragon tabar di tubuhnya langsung menggulung kebenaran kejang, dan berkata dengan suara yang dalam, Sun Buxiu, kau kalah. Wajah Sun Buxiu tenggelam, matanya berkedip-kedip dengan warna-warna ganas, diikuti oleh desah tak berdaya dan berkata, aku kalah. Cao Mingye di belakangnya melihat bahwa Qilao dan Sun Lao telah kalah. Dia melompat dan berteriak, Sun tua, apa yang kamu lakukan? Kamu, tetapi yang lebih tua dari keluarga Cao saya, bagaimana kamu bisa dengan mudah mengakui kekalahan? Kamu adalah seorang murid di tengah-tengah area ketujuh. Sun Buxiu menggelengkan kepalanya dan memandang Cao Mingye, mengatakan, 3 tuan muda, Xiao Zizun lebih kuat dariku. Hari ini, kita kalah, ayo kembali. Mustahil. Cao Mingye langsung melompat dan berteriak, Sun Buxiu. Tuan muda Ben sekarang memerintahkanmu untuk membawa Felipe kepadaku. Aku ingin dia berlutut dan meminta maaf kepada Tuan muda Ben. Jika kau tidak bisa melakukannya, aku akan memberitahu ayahku, biarkan dia menghukummu. Wajah Sun Buxiu tenggelam, alisnya berkerut, dan dia menatap Cao Mingye. Mengendarai harimau itu sulit. Cao Mingye ini manja dan sombong. Ini juga memberi Sun Buxiu sedikit amarah. Ngomong-ngomong, dia adalah murid di area ketujuh, dan benar-benar dimarahi oleh boneka kecil. Qi Tiansheng juga buru-buru berdiri dan membujuk, 3 tuan muda, saya pikir kita masih berpikir panjang, Reed adalah yang tertinggi di wilayah itu, jika Anda menyinggung perasaannya, pemiliknya akan menyalahkan Anda. Ketika Cao Mingye mendengar ini, wajahnya sangat jelek. Dia menatap Felipe dengan pahit dan berkata, Klauski bermarga Klauski, Tuan muda Ben tidak akan membiarkanmu pergi. Kami beruntung hari ini, ayo pergi. Bagaimanapun, Cao Mingye dengan marah ingin membawa orang pergi. Tapi, suara dingin tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Apakah aku bilang biarkan kamu pergi? Felipe keluar saat ini, tangannya di saku celana, ekspresinya dingin. Dia berkata dengan singkat, naga di luar pintu telah membentuk lingkaran melingkar pada saat ini, benar-benar menghalangi tempat ini. Cao Mingye sangat marah dan menoleh ke arah Felipe dan berteriak, apa yang ingin kamu lakukan dengan nama Klauski? Masalah Tuan Muda Ben sudah baik padamu. Jika kamu berani melakukan sesuatu pada Tuan Muda Ben, kamu akan menanggung risiko sendiri. Felipe terkekeh dan berkata, kalimat Cao Sanxiao sangat tidak masuk akal. Jelas Anda di sini untuk memprovokasi dan mencari sesuatu terlebih dahulu. Apa yang salah dengan saya sekarang? Dengan mengatakan itu, Felipe telah melangkah maju ke Cao Mingye. Cao Mingye berteriak dengan marah, jangan berpikir kamu bisa memiliki Reed, aku punya Qilao dan Sun Lao, jika kamu berani. Ledakan. Cao Mingye belum selesai berbicara, dan Felipe menendang bola dengan satu kaki. Pada saat itu, Cao Mingye jatuh ke tanah, memegangi perutnya, dan gagal bangun untuk waktu yang lama. Dia bersenandung dan menunjuk Felipe dan berteriak, Kamu berani melakukan sesuatu dengan Tuan Muda Ben. Qilao, Sun Lao, kamu tahu, dia melakukannya padaku, dan membunuhku. Keluar. Yang penting, Tuan Muda Ben yang bertanggung jawab. Qilao dan Sun Lao tampak gelap, langsung menghalangi Cao Mingye, menatap dingin ke arah Felipe, berkata, Tuan Klauski muda, apakah Anda terlalu banyak melakukan ini? Terlalu berlebihan. Felipe bertanya, jika guru saya tidak ada di sini hari ini, akan saya yang jatuh ke tanah. Mendengar ini, Qilao dan Sun Lao mengerutkan kening, tetapi mereka mengikuti, dan mereka berkata, tidak peduli apa, Anda tidak dapat melakukan apapun dengan Cao Sanxiao. Jika Anda berani melakukannya, orang tua itu hanya dapat berurusan dengan Tuan Klauski muda. Sekarang, apakah kamu tidak menatap mata saya? Reed berdiri di samping saat ini, berteriak dengan dingin. Tekanan satu kalimat membuat Qilao dan Sun Lao menjadi musuh. Xiao Zizun, bahkan jika kamu kuat, tetapi melawan kami berdua, tidak ada banyak kesempatan untuk menang. Qi Tiansheng berteriak dengan dingin. Hari ini, Reed membuat mereka kehilangan muka. Sekarang, Reed masih sangat kuat, membuat Qi Tiansheng dan Sun Buxiu sangat marah. Reed tertawa dingin dan berkata, kamu bisa mencobanya bersama. Bagaimanapun, tubuh Reed penuh dengan momentum, seperti dewa perang dalam pertempuran berdarah. Ketika Qi Tiansheng dan Sun Buxiu melihat adegan ini, mereka juga melihat alis mereka melonjak, begitu kuat.
Aura gunung darah dan lautan darah ini benar-benar terlalu kuat, memberikan perasaan tercekik. Keduanya saling memperhatikan, dan mereka melepaskan aura mereka bersama-sama. Dalam sekejap, seluruh lobi hotel dipenuhi dengan 3 aura berbeda. 2 dari mereka ditekan pada saat yang sama terhadap yang lain. Namun, meski begitu, aura Rit masih sangat stabil, dan benar-benar membentuk keseimbangan dengan 2 lainnya. Qi Tiansheng dan Sun Buxiu sangat tersentuh. Saya pikir kekuatan Rit, yaitu, tengah dari 7 distrik, sekarang tampaknya sedikit lebih tinggi dari yang mereka kira. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa Rit tiba-tiba menjadi begitu kuat? Pada saat ini, Klauski Felipe acuh tak acuh, memandang Cao Mingye yang jatuh ke tanah, dan berkata dengan dingin, Cao Sanxiao, aku selalu masuk akal. Tapi hari ini, kamu lebih dulu provokatif, jadi aku minta maaf. Bagaimanapun, Felipe menginjak paha Cao Mingye. Klik. Cao Mingye berteriak karena menangis, dan seluruh wajahnya menjadi warna hati babi. Patah kaki. Menghancurkan fraktur. Klauski. Felipe. Kamu sudah mati. Kamu berani menghapuskan kakiku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Cao Mingye jatuh ke tanah, menderu dengan gigi terbuka dan cakar. Qi Tiansheng dan Sun Buxiu di satu sisi, karena konfrontasi dengan Rit, tidak punya niat untuk memperkirakan yang lain. Begitu mereka pergi untuk menyelamatkan Cao Mingye pada saat ini, maka mereka kemungkinan akan digigit oleh aura. Tuan Klauski muda, jika kamu melakukan ini, Komandan Cao tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Sun Buxiu berteriak dengan suara yang dalam, tetapi langkahnya gagal bergerak sama sekali. Klauski acuh tak acuh, dengan senyum tipis di sudut mulutnya. Dia memandang Sun Buxiu dan berkata, Sun Buxiu, apakah kamu pikir aku akan takut pada Cao Ying? Kamu. Kesombongan. Sun Buxiu berteriak dengan marah. Felipe menurunkan alisnya, memandangi Cao Mingye yang meratap, dan berkata, ini adalah hadiah yang aku berikan kepada Cao Ying. Sampaikan salam pada ayahmu untukku dan katakan padanya bahwa masalah beras belum selesai. Cao Mingye menggertakkan giginya dan menatap Felipe, berteriak, Felipe, kamu sudah selesai. Kamu tinggalkan aku hari ini, aku pasti akan menghancurkanmu. Kamu akan menunggu Tuan Muda Ben. Setelah berbicara, Cao Mingye mengambil bantuan anak buahnya dan dengan cepat mengambil gambar, dan kemudian dia melarikan diri. Adapun Qi Tiansheng dan Sun Buxiu, mereka juga pergi dengan cepat setelah menghentikan tangan mereka dengan Rit. Di luar, di mobil Bentley. Cao Mingye masuk ke mobil, mencengkeram kaki yang diinjak-injak dan terus-menerus melolong, sialan Felipe, aku tidak akan pernah membiarkannya pergi. Aku segera memberitahu ayahku bahwa aku terputus oleh Felipe. Bab 2847-2848. Mendengar ini, semua orang di dalam mobil tertegun. Ini terlalu kejam. 3 tuan muda, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Jika pemiliknya tahu, dalam keadaan marah, dia benar-benar membawa seseorang untuk menemukan masalah Felipe, tetapi itu akan menyebabkan konflik antara Cao dan Klauski. Pengawalan masih berpikiran jernih saat ini, jika ini benar, maka masalahnya tidak akan terlalu kecil. Bentak. Cao Mingye langsung menamparkan kepala penjaga dan berteriak, biarkan kamu memberitahukannya, beritahu saja. Apakah kamu tuan muda atau aku tuan muda? Jika ayahku bertanya, dia akan mengatakan aku dalam keadaan koma dan sedang diselamatkan. Ya, 3 tuan muda. Pengawalnya tidak berdaya dan harus diberitahu dengan cara ini. Cao Mingye penuh dengan cemoohan konspirasi saat ini, mengatakan, Felipe, kamu sudah selesai. Kalian Klauski akan mati. Melihat kembali ke Institut Biologi Administrasi Umum Nonagon, di sini adalah teknologi tertinggi administrasi umum Nonagon dan pertahanan paling ketat. Ada 4 gerbang secara total, dan 4 kunci harus dibuka pada saat yang sama untuk memasuki basis penelitian inti. Saat ini, Cao Ying mengenakan baju pelindung putih, mengenakan kacamata dan masker, berdiri di depan instrumen besar. Seluruh instrumen menyerupai bola, dengan tubuh perak, dan semua bagian di atasnya. Di sekelilingnya, para peneliti yang juga memiliki rambut pucat akibat perang semuanya adalah profesor bergaji tinggi yang disewa oleh administrasi umum Nonagon. Saat ini, mereka sedang menunggu produk dalam instrumen dirilis. Promosi cairan Tenjin nomor 1. Ini adalah cairan promosi baru yang telah dimodifikasi dan ditata ulang dengan menambahkan solusi stok kehidupan ke darah emas Loveless dan penelitian. Tenjin One, sesuai namanya, mengandung banyak informasi. Setelah cairan promosi ini dikembangkan, dapat dikatakan bahwa orang biasa telah dipromosikan ke ranah murid di area kelima.
Itu juga dapat membantu para murid terjebak di puncak area ketujuh untuk mendapatkan hak untuk memasuki sisi lain. Cao Ying sedang membangun diri yang terkuat. Dia harus mengambil reagen Tianshan pertama ini sendiri. Dididi. Ketika alarm berbunyi, instrumen akhirnya berhenti berjalan dan semua orang mundur beberapa langkah. Segera mengikuti, di bawah operasi para profesional, instrumen dihidupkan, dan udara dingin putih muncul di dalamnya. Di udara dingin, itu adalah pereaksi cairan emas pucat. Cao Ying sangat bersemangat, dan wajahnya penuh kegembiraan. Inilah saatnya untuk menyaksikan keajaiban. Ini adalah momen untuk menyaksikan masa depan. Dia berjalan maju perlahan dan mengeluarkan pereaksi emas pucat dengan tangannya sendiri. Setiap tindakan sangat hati-hati dan saleh. Sukses. Kami berhasil. Cao Ying menatap reagen emas pucat di tangannya, dan wajahnya penuh kegembiraan. Seluruh laboratorium tiba-tiba bersorak gembira. Setelah itu, Cao Ying tidak sabar untuk mengambil jarum, dan di bawah pengawasan semua orang, ia mengambil reagen, dan segera mengikutinya ke lengannya. Lord Cao, dan lambat, reagen ini belum diuji, jika ada yang salah. Seorang peneliti menghentikan Cao Ying. Wajah Cao Ying tenggelam, dan itu benar untuk dipikirkan. Dia melirik ke salah satu peneliti yang sedikit lebih muda dan berkata, "Kemarilah." Peneliti bingung saat ini, menggelengkan kepalanya dan menolak. Namun, sebelum dia menolak, kedua penjaga nonagon yang bersenjata menempatkannya tepat di depan Cao Ying. Cao Ying, memegang jarum di tangannya, tersenyum dan berkata, "Anda dapat yakin bahwa jika terjadi kesalahan, saya akan memperlakukan keluarga Anda dengan baik." Lagi pula, dia menusukkan jarum langsung ke lengan peneliti. Dalam sekejap, pembuluh darah peneliti mulai tampak kilau keemasan, dan kemudian, garis-garis seperti cacing tanah emas memanjang dari lengan peneliti ke seluruh tubuhnya. Apa? Peneliti melolong pahit dan jatuh langsung ke tanah, terus-menerus menggaruk kulitnya, seolah terbakar. Mendadak, peneliti berdiri langsung dari tanah, meraung, matanya berubah menjadi emas pucat, dan otot-otot di tubuhnya membengkak dengan cepat, seperti balon yang meledak, masih menggembung. Dan ungkapan peneliti juga sangat bagus. Dia mengambil langkah, mengulurkan tangan, meraih Cao Ying, dan berteriak, "Tuan Cao. Selamatkan aku. Selamatkan aku." Ledakan. Peneliti langsung meledak menjadi kabut darah dan berubah menjadi genangan darah emas pucat. Banyak orang juga memiliki banyak darah emas pucat. Melihat adegan ini, wajah Cao Ying runtuh sepenuhnya. Gagal. Mengapa itu gagal? Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah semua orang sangat jelek. Itu masih gagal. Jika Cao Tongling hanya memukul dirinya sendiri sekarang, Cao Tongling yang terbunuh. Cao Ying tampak dingin dan melihat cairan emas pucat di tanah, kecuali amarah atau amarah. Ember nasi. Semua ember nasi. Cao Ying memarahi dengan marah. Sekelompok peneliti menundukkan kepala saat ini. Namun, pada saat ini, cairan emas pucat tiba-tiba berubah dengan aneh. Cairan itu, seolah-olah hidup, mulai perlahan berkumpul bersama, dan kemudian perlahan-lahan berdiri dari tanah untuk membentuk sosok. Kemudian, sosok itu, perlahan-lahan muncul, berubah menjadi penampilan peneliti sebelumnya. Hidup. Ini bertentangan dengan akal sehat. Peneliti juga menatap tubuhnya dengan terkejut di matanya saat ini, pakaiannya meledak, tetapi tubuhnya pulih kembali. Luar biasa. Semuanya menarik napas. Cao Ying melihat pemandangan di depannya, tertegun, mengikuti, dan tersenyum ke seluruh mulutnya. Dia maju selangkah, menatap peneliti yang masih hidup itu, menyapa penjaga di satu sisi, dan berkata, "Ujilah sekarang." Segera, peneliti ditekan ke kursi dan diuji. Semua data sangat bagus, hanya orang yang hidup. Yang lebih mengerikan adalah bahwa dia pada awalnya hanyalah orang biasa, tetapi energi dan kekuatan yang terkandung dalam tubuh pada saat ini benar-benar mencapai nilai kritis dari area kelima. Teror. Cao Ying melihat analisis data di depannya, dan seluruh orang bersemangat. Berhasil. Dia tidak sabar untuk mengambil jarum dan menusukkannya ke lengannya. Setelah itu, semua orang menyaksikan tubuh Cao Ying mulai muncul garis emas pucat, persis sama seperti sebelumnya. Setelah itu, mata Cao Ying berubah menjadi emas pucat, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih dingin dan kuat. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa tubuh Cao Ying tidak meledak, melainkan tubuhnya bertahan dari kekuatan reagen dan sepenuhnya diserap olehnya. Ledakan. Dalam sekejap, pusaran energi emas pucat yang luar biasa naik dari Cao Ying. Seluruh laboratorium, dan bahkan seluruh administrasi umum Nonagon, pada saat itu, mulai bergetar. Lebih mengerikan lagi. Di ruang penelitian,
pusaran energi emas pucat Cao Ying langsung menyebabkan visi dunia luar. Langsung ke gedung administrasi umum Nonagon Xiaohan, langit tiba-tiba membentuk awan gelap pekat, seperti akhirnya. Yang lebih menakutkan adalah bahwa semua awan gelap membentuk pusaran dan berkumpul di bagian paling atas gedung administrasi umum Nonagon. Bab 2849-2850. Kemudian, gemuruh. Beberapa petir yang hancur jatuh dari langit dan berkonsentrasi langsung pada pembangunan administrasi umum Nonagon. Seluruh bangunan tiba-tiba tertutup oleh guntur, membentuk jaringan listrik yang mengerikan. Adegan mengejutkan ini mengejutkan seluruh kota. Bangunan administrasi umum Nonagon pada saat ini tampaknya benar-benar tertutup oleh guntur, kekuatan guntur yang tak berujung dimiringkan saat ini, yang semuanya terselubung di gedung administrasi umum Nonagon. Gemuruh. Ledakan keras, mengejutkan. Yang lebih menakutkan adalah bahwa pusaran langit semakin besar, dan rotasi semakin cepat dan semakin cepat. Tiba-tiba, seorang tokoh terbang keluar dari gedung administrasi umum Nonagon, langsung memandikan kekuatan guntur yang tak berujung, dan dengan bangga menghadap ke langit, berdiri di bagian paling atas gedung administrasi umum Nonagon, membawa baptisan kekuatan guntur yang tak ada habisnya. Tekanan energi yang mengerikan dan kekuatan aturan dilepaskan saat ini. Pada saat ini, di administrasi umum Nonagon, semua murid, termasuk 4 patriarki, dan para raja, terbang keluar dari administrasi umum Nonagon, berdiri di mana-mana, dan memandangi langit dan penglihatan bumi di langit ini. Su Taichu, berdiri dengan tangan ke bawah, wajahnya berwibawa, menatap sosok pemandian guntur di atas langit, kilasan kengerian melintas di sudut matanya, mengatakan, tanpa diduga, dia benar-benar datang ke langkah ini setengah langkah di sisi lain. Di samping, White Tiger Brother Patriarch, sosok kekar, penuh dengan kekuatan ledakan, dipadatkan dan jelek. Cao Ying berhasil. Pada saat ini, Paviliun Dewa Kirin dan Paviliun Suzaku tampak bermartabat dan berkata, Tuan Paviliun Su, bagaimana kita harus menghadapi situasi ini sekarang? Su Taichu menghela nafas, jika Cao Ying berhasil, administrasi umum Nonagon ini takut bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya. Cao Ying, wakil komandan administrasi umum Nonagon, memiliki hak yang sama dengan 5 kabinet dan saling memeriksa dan menyeimbangkan. Namun, begitu Cao Ying menabrak sisi lain, maka, dengan kekuatannya meningkat, dia pasti akan membasmi alien. Ketika saatnya tiba, perubahan akan terjadi di administrasi umum Nonagon. Apakah tidak ada jalan lain? Paviliun Kilin bertanya. Su Taichu berpikir sejenak dan berkata, ya, tapi itu akan menyebabkan korban yang tidak perlu, jadi kita akan membahas tindakan pencegahan yang baik sesegera mungkin. Saya pikir Cao Ying akan menjadi yang pertama dioperasikan oleh 4 paviliun kami. Setelah mendengar kata-kata itu, wajah beberapa orang jatuh, dan ekspresi mereka acuh tak acuh. Pada saat yang sama, di atas langit, tubuh Cao Yingtong mengalir emas pucat, bermandikan baptisan kekuatan guntur. Klik. Tiba-tiba, suara berderak muncul di langit. Segera setelah itu, mata Cao Ying berubah dari emas pucat ke warna biasa, dan garis-garis emas pucat di tubuhnya perlahan mereda, dan guntur seperti air terjun di langit juga menghilang. Segalanya kembali tenang. Cao Ying mengangkat tangannya, mengepalkan tinjunya, dan kemudian mulutnya perlahan tersenyum. Kekuasaan, ia merasakan kekuatan yang tak ada habisnya, dan pemahaman dan kontrol aturan langit dan bumi. Ledakan. Tiba-tiba, Cao Ying melambaikan tangan besar, mengangkat tangannya, dan memainkan kekuatan reguler, langsung menghancurkan awan gelap langit. Pada saat yang sama, ia memancarkan fluktuasi energi dan aura yang mengerikan. Setengah langkah. Napas ini segera menyebar ke ribuan mil yang berpusat di Cao Ying. Pada saat ini, semua murid atau raja di wilayah itu telah merasakan napas yang kuat di banyak tempat antara langit dan bumi. Setengah langkah. Semua orang ngeri. Seseorang menerobos ke sisi lain. Seorang lelaki tua di area rahasia Tianlong Mountain Villa di Beiding City, meskipun terluka saat ini, bukan masalah besar. Itu adalah naga leluhur. Pada saat ini, dia merasakan napas ekstra dalam aturan hari itu, mengerutkan kening, diikuti oleh kelegaan, senyum tipis di bibirnya, tanpa diduga, dia juga telah mencapai ranah sisi lain. Mengerikan. 4 patriark, wajah mereka menjadi muram. Cao Ying benar-benar berhasil. Administrasi umum Nonagon tampaknya memiliki perubahan. Di atas langit, Cao Ying merasakan energi agung dan kekuatan reguler di tubuhnya, dan wajahnya penuh kegembiraan. Setelah ini, dia membanting tangannya dan menatap langsung ke 4 patriark di tanah. Dia mencibir, sosoknya menghilang ke udara,
dan di detik berikutnya, dia muncul langsung di depan 4 patriark. Apakah keempat patriark juga datang untuk memberi selamat kepada pemimpin? Cao Ying bertanya sambil mencibir. Su Taichu dan yang lainnya saling melirik, berpikir diam-diam, tetapi tanpa diduga, Cao Ying mulai menekan mereka sesegera mungkin. Benar-benar tidak bisa menunggu penjahat. Su Taichu membungkuk dan tersenyum dan berkata, selamat kepada Komandan Cao karena telah menembus sisi lain dan memimpin Nonagon untuk melanjutkan kemakmuran. Cao Ying tertawa, matanya jatuh pada 3 patriark lainnya. Meskipun mereka bertiga tidak berdamai, pada saat ini mereka hanya bisa sujud dan sujud untuk memberi selamat padanya. Hahaha. Cao Ying tertawa 2 kali, dan hatinya sangat nyaman. Tanpa diduga, keempat penguasa kabinet yang selalu setara dengan diri mereka sendiri harus sujud untuk memberi selamat kepada diri mereka sendiri. Ini adalah simbol kekuatan. 4 tuan kabinet, tidak seperti ini. Di masa depan, kita masih harus saling melengkapi dan bersama-sama membawa administrasi umum Nonagon ke tempat paling tinggi di negeri ini. Cao Ying tersenyum dan berkata bahwa ambisi yang telah mendominasi dunia tidak lagi terikat. He Cao Ying, lelaki kuat terkuat di sisi lain, berapa banyak orang yang bisa bersaing dengannya di dunia ini? Sikat-sikat. Dalam sekejap, semua siluet dari kejauhan semuanya berlutut di belakang Cao Ying, berteriak serempak, selamat kepada Komandan Cao, Komandan Hesikao, aku akan menjadi kemakmuran besar di Nonagon. Hahaha. Tawa Cao Ying berkobar sesuka hatinya. Setelah hari ini, situasi dalam administrasi umum Nonagon dengan cepat jatuh ke satu sisi. Sebagian besar mulai jatuh ke Cao Ying. Beberapa orang yang memusuhi Cao Ying langsung dibunuh. Namun, masih ada beberapa orang yang tidak setuju dengan ide-ide Cao Ying dan memilih untuk sementara waktu menghindari tepi dan menyerah pada Cao Yingmen. Keempat patriark juga mengumumkan pada hari yang sama bahwa semuanya mematuhi perintah Cao Ying. Gengsi Cao Ying dalam administrasi umum Nonagon semakin meningkat dan mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat yang sama, Cao Ying menerima berita bahwa Cao Mingye telah mengirim seseorang kembali. Ledakan. Cao Ying menghancurkan meja dan kursi langsung dengan satu telapak tangan, dan berteriak dengan marah, apa yang kamu bicarakan? Felipe merencanakan tangan Mingye. Cao Ying penuh amarah, dan momentum setengah langkahnya langsung terungkap, menghalangi semua orang di bawah ini. Mereka semua adalah personel penting administrasi umum Nonagon, termasuk 4 pemimpin kabinet. Saat ini, mereka mendengar kata-kata orang berikutnya, dan mereka semua bermartabat. Cao Ying berteriak dengan marah, aku akan melihat mobil, betapa sombongnya kepala muda Klauski. Cao Ying siap menembak langsung. Awalnya, dia punya rencana sendiri. Keempat patriark berdiri saat ini dan meyakinkan, Tuan Cao, benar-benar mustahil saat ini. Lagi pula, itu adalah tuan muda keluarga Klauski. Jika ada konflik dengannya, itu akan membahayakan Nonagonku. Cao Ying mengerutkan kening, menatap dingin pada Su Taichu yang berdiri, dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Su, apakah Anda mengajari saya untuk melakukan sesuatu? Bab 2851-2852. Mendengar ini, wajah Su merosot, tetapi dia masih membujuk, Tuan Cao, saya masih ingin membujuk Anda untuk berpikir 2 kali tentang masalah ini. Jika Anda mengambil tindakan terhadap Tuan Muda Klauski, saya khawatir Roger Klauski akan mengambil tindakan pada saat itu, masalah yang ditimbulkan bukanlah masalah sederhana. Itu akan memicu reaksi berantai antara Klauski dan administrasi umum Nonagon. Pada saat itu, akan ada kekacauan yang lebih besar di negara ini, dan pasukan di luar negara juga akan menyerang. Cukup. Cao Ying berteriak langsung dan berjalan di depan Su Taichu dalam satu langkah. Matanya merinding, berkata, Tuan Su, saya tahu apa yang Anda pikirkan, tetapi saya telah memutuskan masalah ini dan saya tidak perlu mengatakan apa-apa. Kamu takut, aku tidak akan takut pada Cao Ying. Kemarilah, tolong minta Tuan Su untuk kembali beristirahat dan biarkan dia berpikir tentang apa identitasnya. Cao Ying berteriak, dan berjalan keluar dari 2 pria tulus Cao Ying di belakangnya, dengan kekuatan luar biasa. Ini adalah tahanan rumah. Wajah Su Taichu berat, dan lengan bajunya marah, dan dia meninggalkan ruang konferensi administrasi umum Nonagon. Setelah itu, Cao Ying melirik yang lain yang hadir dan bertanya, siapa lagi yang ingin menghalangi saya, berdiri sekarang dan kembali beristirahat bersama Pavilion Master Su bersama-sama. Tidak ada yang berani berdiri. Cao Ying sekarang berbeda dari masa lalu, dan telah menguasai sebagian besar hak administrasi umum Nonagon. Cao Ying mencibir 2 kali, dan berkata, karena ini masalahnya, maka tidak perlu untuk dibahas. Bagaimanapun,
Cao Ying meninggalkan ruang konferensi langsung dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, saya akan pergi ke Xiangjiang segera, saya ingin melihat betapa sombongnya Felipe. Melihat kembali ke Felipe. Reed, Adasie, anggota Shadow Guard dan yang lainnya berkumpul bersama saat ini. Reed tampak berwibawa dan langsung pergi ke, baru saja menerima laporan rahasia, Cao Ying, wakil komandan administrasi umum Nonagon, kemarin, berhasil menerobos ranah pihak lain. Mendengar kata-kata itu, Felipe dan Adasie bergidik. Hal-hal sedikit di luar harapan mereka. Reed melanjutkan, administrasi umum Nonagon, hanya setengah hari, koefisiennya adalah milik Cao Ying. Sekarang Cao Ying, meskipun tidak ada komandan ortodoks di Nonagon, itu telah menjadi fakta yang mapan. Selain itu, menurut laporan rahasia, Su Taichu, penguasa paviliun Xuanwu, telah ditempatkan di bawah tahanan rumah. Mendengar kata-kata Reed, wajah Adasie menunduk dan berkata, Lao Su ditahan di rumah. Reed mengangguk dan menatap Felipe. Laporan rahasia lain menunjukkan bahwa Cao Ying, dengan beberapa orang, sudah naik pesawat ke Xiangjiang, dan tujuannya adalah Anda. Felipe bergidik, mencibir, dan berkata, apakah itu karena Cao Mingye? Reed berseru, Cao Mingye hanya perkenalan. Tujuan Cao Ying adalah untuk mencoba garis bawah Klauski. Dia ingin tembakan lawannya kali ini, pada kenyataannya, dia menentang Klauski. Dia sekarang mewakili administrasi umum Nonagon. Tembakan untuk ayam adalah membiarkan pilihan lain berdiri di pihak siapa. Ini adalah pencegah terhadap kekuatan para murid di wilayah itu dan mengetuk gunung dan harimau. Jika aku menebak dengan benar, konspirasi Cao Ying sama sekali tidak satu persatu administrasi umum Nonagon. Dia bisa menembus ke sisi lain dalam waktu yang singkat. Pasti ada alasan. Setelah mendengarkan ini, wajah Felipe menjadi sangat bermartabat. Pria yang kuat setengah jalan. Sekarang Xiangjiang, tidak ada yang bisa menanggung Cao Ying, kan? Tidak, ada satu. Lin Xiao. Patriark Paviliun. Namun, Felipe bahkan tidak tahu di mana dia berada. Guru, apa yang ayahku katakan padamu? Tanya Felipe. Reed menggelengkan kepalanya dan berkata, ayahmu tidak mengungkapkan apa-apa kepadaku. Aku khawatir kamu harus menyelesaikan masalah ini sendiri. Yang aku khawatirkan sekarang adalah ayahmu tidak berada di wilayah itu. Jika Cao Ying bermasalah denganmu, dengan kekuatanku saat ini, saya mengalami kesulitan untuk berhenti. Reed benar. Orang kuat di sisi lain sebenarnya bukan sesuatu yang bisa dia lawan. Di dunia ini, semua pria kuat yang telah melangkah di sisi lain dunia memiliki bulu dan sudut. Wajah Klauski tenggelam untuk waktu yang lama. Lin Qingqing di samping sangat khawatir dan berkata, Xiao Zizun, apakah tidak ada cara lain? Reed menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya ada segelintir orang kuat di sisi lain pantai, dan ada begitu banyak di negeri ini. Mereka yang bisa menembak harus memperhitungkan banyak level. Mereka tidak akan dengan mudah membantu Felipe, mereka juga tidak akan dengan mudah membantu Klauski. Nama keluarga. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bisakah keluarga Cao menggertak Felipe? Lin Qingqing menangis dengan cemas, semuanya karena dia. Jika Anda menikah dengan keluarga Cao, tidak akan ada banyak hal. Berpikir, Lin Qingqing menangis terseduh-seduh. Felipe melirik dan berkata, tidak apa-apa, yakinlah, aku punya cara. Apakah kamu memikirkan solusi? Lin Qingqing sangat gembira, dan yang lainnya menatap Felipe. Felipe tersenyum tipis. Apa yang bisa dia lakukan, hanya kata-kata penghiburan. Mendengarkan makna Reed, kali ini dia lebih tangguh. Setelah menghibur Lin Qingqing dan mengirimnya kembali ke kamarnya, Felipe memandang Reed dan Adasie dan berkata, jangan lihat aku seperti ini, orang kuat di sisi lain, aku benar-benar tidak mungkin. Reed menghela nafas dan berkata, karena memang begitu, aku hanya bisa mengandalkan identitasku yang tertinggi untuk membantumu memblokirnya. Sedangkan untuk tangan belakang, itu tergantung pada apakah ayahmu yang mengaturnya. Klauski Dianzeng bermartabat, tidak berharap bahwa dia akan jatuh ke dalam situasi ini. Apa keluarga Cao, betapa Cao Ying. Setengah hari kemudian, Cao Ying membawa orang ke Lin. Seluruh Lin masih seperti dingin. Lin Zengxin dan ketiga bersaudara itu semua berdiri dengan hormat di depan Cao Ying dan membungkuk, Tuan Cao, aku tidak tahu apakah Anda datang langsung ke rumah Lin dan Anda akan berada jauh. Cao Ying berdiri, memandang Lin Zengxin di depannya, dan mencibir, saya telah mendengar tentang masalah ini. Pernikahan antara keluarga Cao dan Lin secara resmi dibatalkan. Selain itu, saya ingin Anda menyerahkan Felipe dalam 1 hari.
Lin Zengxin mendengar kata-kata itu, wajahnya tenggelam, dan ada rasa dingin di matanya, tetapi dia masih meremas senyumnya, berkata, sejak Cao Tongling berkata begitu, Lin melakukan hal yang sama. Namun, Cao Tongling dan Felipe tidak ada dalam keluarga Lin, dan kami tidak punya cara bawa dia ke Komandan Cao. Cao Ying mencibir dan berkata, Lin Zengxin, kalau begitu, aku tidak ingin mengatakannya lagi. Mendesis. Lin Zengxin mengerutkan kening, dan telah mendengar niat membunuh dari mulut Cao Ying. Cao Ying, ini untuk berdiri di Lin. Segera, Lin Zeng berkata, saya akan segera menemukannya. Setelah semua, Lin Zengxin membawa orang-orang dan meninggalkan Lin langsung ke hotel tempat Felipe tinggal. Felipe, Cao Tongling memanggilmu, dan dengan cepat pergi ke Lin. Lin Zengxin berkata dengan dingin. Felipe berdiri di depannya saat ini dan berkata, apakah Anda benar-benar ingin menjadi anjing pelarian keluarga Cao? Lin Zengxin mendengus dan memarahi, Felipe, ini bukan sesuatu yang harus Anda pertimbangkan. Sekarang Cao Tongling ingin melihat Anda dengan nama, Anda tidak bisa melakukannya. Felipe mengerutkan kening dan berkata, aku akan pergi denganmu. Bab 2853-2854. Reed dan Adasie dan yang lainnya, pada saat mereka mendengar Felipe, semua tampak gugup dan berkata, tidak, kamu tidak bisa pergi. Felipe memandang Reed dan berkata, Guru, orang-orang sudah datang ke pintu, dan itu juga tidak akan berhasil. Wajah Reed tenggelam, dan berkata, aku akan pergi denganmu. Setelah semua, dia menatap Lin Zengxin dengan dingin dan berkata, Lin Family Master, aku akan pergi dengan Felipe. Lin Zengxin tersenyum dan berkata, ya, makna Xiao Zizun, saya tentu saja tidak bisa tidak patuh. Setelah semua, Felipe dan Reed mengikuti Lin Zengxin dan pergi ke Lin's Manor. Adasie tinggal di hotel saat ini. Setelah Felipe pergi, dia dengan cepat memutar telepon divisi militer dan berkata dengan dingin, segera memobilisasi semua personil kuil matahari. Selain itu, beritahu Athena dan biarkan dia melakukan yang terbaik untuk membantu saya. Kirim pejuang dan kapal perang untuk mengelilingi administrasi umum Nonagon dengan kecepatan tercepat. Ya, Dewa Matahari. Di ujung lain telepon, divisi militer di Far East City segera menutup telepon dan memerintahkan, Dewa Matahari telah memerintahkan, mengerahkan semua tenaga kerja, dan mengepung administrasi umum Nonagon. Pada saat yang sama, Athena juga mendapat arti dari Adasie, dia bereaksi sesegera mungkin, utusan di bawah lawannya berkata, pindahkan orang segera dan pergi ke timur. Dalam sekejap, kota Sengdon di seberang lautan melonjak. Pesawat terbang dan kapal perang, penuh dengan personel Sun Temple dan staf Athena yang lengkap. Naik angin dan ombak dan maju dengan kecepatan penuh. Dan saat ini, di dalam Lin's Manor, Felipe dan Reed sudah berdiri di ruang konferensi. Di depan mereka, Cao Ying berdiri, tidak dapat berbicara tentang kesombongan, dan memandang Reed, berkata, aku juga tidak berharap Xiao Zizun ada di sana. Reed berkata dengan suara dingin, Tuan Cao, aku tidak peduli apa yang ingin kau lakukan, aku menasihatimu untuk tidak bertindak gegabah. Hari ini, bersamaku di sini, kau tidak dapat melakukan apapun dengan murid-muridku. Cao Ying tertawa 2 kali dan berkata, Xiao Zizun, jangan sampai bermasalah. Reed mendengus dingin, dan napasnya dari medan perang terungkap sepenuhnya. Nafas semacam ini secara langsung membuat klan Lin gemetar dan takut untuk berbicara. Cao Ying juga mengerutkan kening. Tanpa diduga, Reed benar-benar ada di sini. Ini untuk melindungi Felipe. Yang tertinggi, Cao Ying jelas tidak di mata. Namun, dia harus mempertimbangkan orang-orang di belakang Reed. Itu adalah Kaisar Istana Kekaisaran. Inilah yang ditakuti Cao Ying. Ini adalah tujuan Reed untuk menemani Felipe hari ini. Dia berpikir bahwa jika Cao Ying tidak melakukan brainstorming, dia pasti tidak akan menembak Felipe seperti ini. Reed berkata dengan suara dingin, Tuan Cao, jika Anda memiliki sesuatu, tolong cepat katakan bahwa saya dan murid-murid saya akan kembali untuk membahas berbagai hal. Cao Ying tersenyum dan berkata, Xiao Zizun pasti tahu, putra vertikal ini, melukai putraku, menghapus anggota tubuhku, kebencian yang begitu dalam, ayahku, tidak bisakah kau memberiku penjelasan? Hapus anggota tubuh. Reed dan Felipe mengerutkan kening, tampaknya memikirkan sesuatu. Cao Mingye ini benar-benar basa-basi. Reed berkata, Tuan Cao, saya pikir, Anda masih mengundang putra Anda untuk keluar dan berhadapan muka dengan muka. Wen Yan berkata, wajah Cao Ying tenggelam, dan dia berbalik untuk melihat orang-orang di belakangnya dan berkata, panggil Mingye. Segera, Cao Mingye duduk di kursi roda, dibalut perban, diikat seperti pangsit, dan didorong masuk.
Dia juga meratap di samping, aduh. Oh, ayah, Anda dapat menghitungnya, Anda melihat saya dan dipukuli seperti ini. Aduh. Melihat rekomendasi Cao Mingye yang dibalut perban, Felipe dan Reed saling memandang tanpa daya. Pantas. Itu benar-benar konspirasi oleh Cao Mingye. Cao Ying melihat putranya yang tertekan dipukuli seperti ini pada saat ini, tentu saja ia sangat tertekan, dan kesedihannya adalah kemarahan. Dengan rasa dingin di wajahnya, dia menatap Felipe dan bertanya, Kepala Klauski muda, keluarga Cao saya dan Anda, Klauski selalu datang ke air sumur untuk tidak melanggar sungai. Jika Anda bertindak seperti ini dan melukai anak saya, apakah terlalu ceroboh untuk menarik perhatian keluarga Cao saya? Di sini. Atau, apakah Anda ingin Felipe menunggangi kepala Cao saya? Kata-kata Cao Ying semua didasarkan pada pertanyaan dan mereka terkenal. Felipe mendengus dingin, tatapannya jatuh pada Cao Mingye, dan berkata, ya, itu terlihat cantik. Diikuti, dia menatap Cao Ying dan berkata, aku sudah datang. Apa yang ingin kamu katakan? Jangan beri aku sudut, aku Klauski, tidak pernah takut. Bagus bagus bagus. Cao Ying bertepuk tangan, mengucapkan 3 karakter baik berturut-turut, dan kemudian menatap Felipe dengan dingin, berkata, apa yang saya inginkan, Tuan Klauski muda harus sangat jelas dalam hatinya. Felipe mengerutkan kening, berkata, maaf, saya benar-benar tidak tahu, Anda hanya mengatakannya. Cao Ying tersenyum dingin, apa yang terjadi hari ini, selama kamu memberikan anakmu kepadaku dan biarkan aku melatihnya sebentar, bagaimana dengan masalah ini? Selain itu, aku sangat berharap bahwa guru Klauski muda akan bekerja sama dengan keluarga Cao saya, dan keluarga Klauski dan keluarga Cao akan memiliki pedang ganda. Kita dapat dengan mudah mengendalikan dunia ini, bahkan di luar negeri, bagaimana? Felipe mendengus dingin dan berkata, orang idiot berbicara tentang mimpi. Aku tidak akan pernah menyerah putriku, aku juga tidak akan bekerja sama denganmu, Cao Ying, ambisi serigala Anda. Mendesis. Dalam sekejap, klan Lin yang berdiri di aula semua mengambil napas. Di depan ini adalah kepemimpinan administrasi umum Nonagon, dan itu adalah orang kuat yang setengah jalan di sisi lain. Felipe dan Reed akan datang, bukankah mereka khawatir bahwa pihak lain akan mengambil tindakan terhadap mereka? Cao Ying tertawa dingin ketika mendengar apa yang dikatakan Felipe, saya kira Tuan Klauski muda akan berkata begitu, jadi pilihan terakhir adalah Anda meninggalkan anggota tubuh Anda dan meminta maaf kepada saya. Ledakan. Kata-kata Cao Ying sangat mendominasi. Biarkan tuan muda keluarga Klauski meninggalkan anggota tubuh mereka, yang merobek wajah dengan keluarga Klauski. Lin Zhengxin, Lin Zhengzheng dan Lin Zhenghan berdiri di samping, semua acuh tak acuh, dan tidak mau bergabung sama sekali. Kamu berani. Pada saat ini, Reed melangkah maju, wajahnya tenggelam, dan dia berteriak dengan marah. Cao Ying, meskipun kamu adalah pemimpin administrasi umum Nonagon, aku juga yang tertinggi di wilayah ini. Kamu berani menyerang di depanku, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Hahaha. Cao Ying tertawa 2 kali dan menatap Reed dengan dingin, berkata, Xiao Zizun, aku dulu takut padamu, tapi sekarang aku tidak takut padamu. Ledakan. Tiba-tiba, Cao Ying melepaskan auranya. Sejumlah besar tekanan energi, menyapu Reed dalam sekejap. Itu adalah ladang gas setengah langkah lagi. Dalam sekejap, Reed ditekan untuk menggigilkan kakinya, dan dia mundur beberapa langkah. Untungnya, dia melawan dan menstabilkan tubuhnya. Namun, dia tidak santai, hanya merasakan 2 orang tais di pundaknya. Cao Ying. Bahkan jika Anda sekarang telah mencapai keadaan setengah langkah, tapi Reed memperingatkan Anda, jika Anda berani berurusan dengan murid-murid saya pasti akan menghancurkan keluarga Cao Anda. Reed gemetaran karena tekanan di pundaknya. Bab 2855-2856. Mendengar kata-kata mengancam Reed, Cao Ying tersenyum dingin dan berkata, kamu masih terlihat seperti ini. Hari ini, aku sudah lama berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, aku mungkin takut padamu, tapi sekarang, saya sudah setengah langkah lagi, Anda ada di mata saya, tetapi hanya semut. Apakah kamu berpikir bahwa istana kekaisaran atau tuan kekaisaran di belakangmu akan menyinggung orang kuat tertinggi yang ada di sisi lain untuk sedikit tertinggi? Setelah Cao Ying selesai berbicara, wajahnya penuh kebanggaan, dan matanya tidak menempatkan Reed di matanya. Dari dunia luar, Reed adalah yang tertinggi, tetapi di matanya, Cao Ying tidak ada artinya saat ini. Angkat tanganmu untuk menghancurkannya. Reed mendengar itu, membawa tekanan besar dari Cao Ying di bahunya, dia ambruk 1 langkah ke depan, dan batu bata biru yang menginjak bagian bawah kakinya pecah berkeping-keping.
Cao Ying, aku yang tertinggi dan takut tidak ada tantangan. Hari ini, kamu memiliki kemampuan untuk bertarung denganku. Reed berteriak, dan tangannya yang ramping jatuh ke pedang naga biru di pinggang. Berdengung. Pisau sedikit menjauh dari sarungnya. Pada saat itu, mangga hijau, dicampur dengan nyanyian naga rendah, bergema di seluruh aula Lin, bergema di seluruh manor sementara. Pedang perang Qinglong, mengamuk energi dan tekanan keras selama bertahun-tahun, secara langsung mengimbangi tekanan besar dan kekuatan aturan dari Cao Ying. Mata Cao Ying berputar, dan dia menatap pisau pinggang Reed yang memperlihatkan setengah dari pria dingin naga hijau, dengan tulisan naga hijau di atasnya, sederhana dan tidak jelas. Aura dan kekuatan aturan pada pisau itu tidak lebih buruk daripada Cao Ying. Ini. Cao Ying mengerutkan kening, dan langsung mengerti bahwa ini dulunya adalah pedang dari pihak lain, atau bahkan sisi yang kuat dari pihak lain. Pisau ini, bersama dengan pertempuran orang kuat di kuartet, telah dipenuhi oleh kekuatan aturan, dan dia benar-benar telah mencapai pedang di sisi lain. Blue Dragon Saber. Tapi pedang Tuan Kaisar. Pisau ini, diberikan kepada Reed, sudah cukup untuk melihat harapan Kaisar untuk Reed. Dalam sekejap, wajah Cao Ying menjadi kusam, menatap pedang naga biru di pinggang Reed. Kekuatan aturan yang saling terkait sangat besar. Dia mengedipkan mata, dan berkata, tanpa diduga, kau benar-benar memiliki senjata sihir. Reed mendengus dan berkata, pisau ini, bernama Qinglong, pernah mengikuti divisi Kaisar untuk bertarung di 8 kerajaan. Cao Ying, lihat pedang ini, sama seperti divisi Kaisar. Cao Ying mengangkat alisnya dan tampak dingin, menatap Reed untuk waktu yang lama, dan kemudian dia membungkuk sedikit dan berkata, Cao Ying, telah melihat Kaisar. Setelah berbicara, Cao Ying mencibir, Reed, apakah Anda pikir Anda dapat menghentikan saya dengan pedang naga hijau? Jika saya benar-benar ingin memenangkan Anda, bahkan jika Anda memiliki pedang naga biru ini, itu tidak akan membantu. Reed secara alami mengerti apa yang dikatakan Cao Ying. Blue Dragon Saber adalah kartu untuknya. Jika Cao Yinglian bahkan tidak memperhatikan Tuan Kekaisaran yang diwakili oleh pedang perang Qinglong, maka Reed benar-benar tidak ada hubungannya. Haha. Reed berkata dengan dingin, jika Komandan Cao benar-benar ingin memenangkan kita, maka aku hanya bisa dipaksa untuk bertarung. Belum lagi, Reed langsung menarik pedang naga biru dari pinggangnya. Zeng. Tenda pedang biru meledak ke aula dalam sekejap. Ada juga naga yin yang dalam, bergema di seluruh Lin Manor pada saat ini. Yang lebih menakutkan adalah bahwa semua peralatan emas dan besi di Lin Manor mengeluarkan suara mendengung ketika pedang naga biru terhunus. Orang-orang dari klan Lin, semua tampak ngeri saat ini, dan setiap wajah dipenuhi dengan kejutan. Bahkan, niat membunuh dari pedang naga biru itu terlalu luar biasa. Ada juga negara adik kuasa yang tak terkalahkan. Buk, buk. Tiba-tiba, klan Lin, termasuk Lin Zengxin dan yang lainnya, semua berlutut di tanah dan berteriak selamat atas kehadiran Kaisar. Itu benar, itu adalah pedang naga biru yang sepenuhnya diselubungi lutut mereka. Karena, di belakang Reed, ilusi ekspresi agung dan serius muncul. Gambar hantu adalah kaisar dari 8 kerajaan yang mengalahkan 8 kerajaan. Memiliki kekuatan dan aura tertinggi. Hanya dengan tampilan dingin, dia takut klan Lin dan semua berlutut di tanah. Itu guru kaisar. Hak tertinggi di negeri ini. Itu legenda. Itu adalah karakter super yang membuat dunia menjadi pertempuran. Cao Ying sekarang menatap Reed memegang pedang perang Qinglong dengan bayangan kaisar-kaisar di belakangnya, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Bayangan hantu, mata dingin, menyapu keluarga Lin, dan kemudian matanya jatuh pada Cao Ying. Tidak ada kata-kata, hanya sekilas. Cao Ying tidak tahan dengan tekanan matanya, dan dia membawanya untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia berlutut di tanah dan berteriak, selamat kepada Kaisar. Pada saat itu, tekanan seperti pasang surut hanya menghilang. Reed memandang Cao Ying dengan dingin, dan kemudian berkata, Tuan Cao, aku ingin membawa Felipe pergi. Bisakah kau setuju? Cao Ying memutar matanya dan mengangguk, silahkan. Reed mendengus dan berbalik. Felipe juga dengan dingin melirik Cao Ying berlutut di tanah sebelum pergi. Ketika mereka berdua meninggalkan gerbang Lin Manor, mereka melihat anggota naga perang dan ada Xie yang telah menunggu lama. Melihat bahwa Reed dan Felipe keluar dengan selamat, mereka semua bersemangat dan menyambut mereka. Bagaimana tidak apa-apa? Cao Ying melepaskanmu. Ada Xie bertanya. Felipe menghela napas dan tersenyum, tidak apa-apa, terima kasih kepada guru. Tapi kali ini, engah.
Reed memuntahkan darah, dan seluruh orang terhuyung-huyung beberapa langkah. Felipe segera membantu Reed dan melihat wajahnya pucat seketika, dengan gugup bertanya, "Guru, kamu baik-baik saja?" Reed melambaikan tangannya dan berkata, "Cepat, pergi dari sini, kembali dan katakan lagi." Beberapa orang dengan cepat meninggalkan Lins Manor. Melihat kembali ke Cao Ying, saat ini, dia berdiri dari tanah, wajahnya penuh amarah. Lin Zengxin dan yang lainnya juga berdiri di sebelah Cao Ying dengan rendah hati dan bertanya dengan suara rendah, "Tuan Cao, apakah Anda berhenti melakukan ini?" Cao Ying mendengus dingin dan berkata, "Berhenti. Aku datang ke sini secara pribadi. Apakah ada alasan untuk berhenti?" Lagi pula, dia memandang Cao Mingye di kursi roda. Cao Mingye melihat mata ayahnya, dan segera meraung, "Oh, sakit, ayah, kamu bisa membuat keputusan untukku." Cao Ying berkata dengan suara yang dalam, "Cukup. Kebaikan macam apa yang kamu miliki, aku tahu yang terbaik. Jika tidak ada yang serius, berdiri dan pergi." Begitu Cao Mingye mendengar ini, dia berdiri dari kursi roda, membungkuk hormat kepada Cao Ying, dan kemudian, dengan bantuan pria berikutnya, lumpuh dengan satu kaki dan melompat menjauh. Melihat Cao Mingye, yang melompat, Cao Ying tampak sangat jelek. Dia memerintahkan Lin Zengxin di sekelilingnya, blok seluruh area. "Aku ingin Felipe dan mereka yang tidak bisa pergi." "Iya." Lin Zengxin segera merespons. Sekarang, Lin perlu melekat pada keluarga Cao, dan Lin Zengxin hanya bisa patuh. Pada saat ini, Felipe ada di sini. Mereka kembali ke hotel, seluruh hotel diambil alih oleh personil Zanlong, di dalam dan di luar semuanya adalah tentara bersenjata. Sebuah tank masih diparkir di jalanan. Tidak ada orang asing yang dekat dengan hotel untuk setengah langkah. Bab 2857-2858. Pada saat ini, di sebuah suite besar, Reed duduk lemah di sofa, dikelilingi oleh banyak orang. Felipe tampak sangat cemas dan bertanya, "Guru, apa yang sedang terjadi? Mengapa Anda tiba-tiba seperti ini?" Yang lain penuh kekhawatiran, dan bertanya, "Supreme, apakah Anda baik-baik saja? Apakah saya perlu dokter untuk datang dan melihat?" Reed tersenyum sedikit, terbungkus selimut hijau dari kelompok perang, dan menggelengkan kepalanya, berkata, "Tidak, ini adalah serangan balik dari aturan." Dengan itu, dia melihat pedang naga biru di atas meja dan menggelengkan kepalanya dan mendesah, "Hei, aku secara paksa menggunakan pedang naga biru ini untuk bertarung melawan Cao Ying, dan itu bahkan menunjukkan hantu kaisar. Ping meninggalkan Lin. Tapi Cao Ying harus segera tahu bahwa aku hanya menggertak." Mendengar kata-kata itu, Felipe mengerutkan kening, dan mata beberapa orang semua jatuh pada pedang naga biru itu. "Guru, pedang Qinglong ini akan menggigitmu?" tanya Felipe. Reed mengangguk dan berkata, "Dengan kekuatan saya saat ini, saya tidak bisa benar-benar memainkan kekuatan sebenarnya dari Blue Dragon Sabre, tetapi sebelum menghadapi Cao Ying dan secara paksa memasukkan energi saya sendiri dan kekuatan aturan, ini membuat Blue Dragon Sabre menginspirasi setengah langkah dari sisi lain kekuatan, dan hantu kaisar-kaisar muncul. Namun, sebagai akibat dari ini, itu disambut dengan serangan balasan dari pedang perang naga biru." Setelah berbicara, Reed batuk beberapa kali, dan momentumnya menjadi lebih runtuh. Dia memandang Felipe dengan serius, mengeluarkan perintah tertinggi dari kata-katanya, dan menyerahkannya kepada Felipe, "Sekarang aku akan memberimu perintah tertinggi, dan sisanya, aku khawatir aku tidak bisa menolongmu lagi. 3 hari di dalam, kekuatan saya akan jatuh ke tingkat orang biasa, dan itu hanya akan dipulihkan setelah setengah bulan. Selama periode ini, Anda harus berhati-hati. Ambil perintah tertinggi dan temukan beberapa supremes lain, mungkin mereka akan melihat wajahku dan membantumu sekali." Setelah Reed selesai berbicara, momentumnya menjadi semakin dekaden. Felipe menerima perintah tertinggi yang dingin dan berkata dengan serius, "Guru, yakinlah, hal selanjutnya, serahkan padaku." Reed mengangguk dan berkata, "Dalam 1 hari, Cao Ying akan mendapatkan berita di sana. Dia pasti akan datang lagi. Kamu harus siap." Felipe mengangguk, merespons beberapa kali, dan kemudian bertanya, "Guru, saya ingin tahu apa kekuatan Kaisar Master." Cao Ying melihat bayangan virtualnya dan harus berlutut. Ekspresi kerinduan dan penyembahan Xiao Zizun, batuk beberapa kali dan berkata, "Kami tidak tahu kekuatan Master Kaisar. Tidak ada yang bisa berspekulasi." Pada saat itu, Master Kaisar memimpin kami untuk berperang melawan 8 kerajaan dan mengalami tragedi darah dan air. Dapatkan dekade perdamaian di negara ini. Divisi Kaisar pernah berperang melawan beberapa murid dan raja-raja distrik ke-7 di luar wilayah, dan bahkan melukai 2 orang kuat yang telah melangkah di sisi lain.
Waktu dikabarkan bahwa kekuatan divisi Kaisar adalah salah. Namun, tidak ada yang tahu apa kekuatan sebenarnya dari Imperial Master. Untuk mengatakan bahwa di dunia ini, satu-satunya orang yang mengetahui kekuatan sebenarnya dari Master Imperial mungkin adalah ayahmu. Ayah. Felipe mengedipkan mata, dan dari kata-kata Reed, dia mengerti bahwa Tuan Kekaisaran sama sekali bukan karakter sederhana. Kaisar di dalam wilayah itu. Semua hal tertutup. Adapun guru, saya telah mendengar bahwa di dunia ini, ada batasan pada orang kuat di sisi lain dunia. Aturan dunia ini hanya dapat memungkinkan beberapa orang kuat di sisi lain. Berapa banyak batasan ini? Felipe bertanya lagi. Dia memiliki banyak masalah yang belum dimengerti. Mata Reed menjadi dalam, dan setelah hening sejenak, dia berkata, saya tidak tahu persis batas apa, karena saya bukan orang yang setingkat itu, jadi saya hanya bisa belajar dari beberapa petunjuk, mungkin hanya 5. Sedikit. 5. Alis Felipe terkunci rapat, dan dia harus membuat perhitungan yang cermat. Ayah, Dewa Utama Zeus, perintah Yan, leluhur. Tapi sekarang, untuk menyegel gerbang bintang, para leluhur kembali ke gerbang bintang dengan pemimpin Nonagon Yan. Nenek moyang telah naik ke langit, dan kehidupan dan kematian yang tidak pasti. Jika Anda tidak dihitung sebagai leluhur, itu adalah 3 orang. Bagaimanapun, Klauski adalah pertempuran di Pulau Arkadia, Yan Yuanlong berperang dengan Roger Klauski, yang berada di puncak, kemudian leluhur datang untuk menekannya. Oleh karena itu, kekuatan sejati Yan Yuanlong juga harus menjadi ranah pihak lain. Tapi itu juga bisa menjadi kondisi puncak Bang Semu lain. Karena itu, sulit ditentukan. Dan menghitung Yan Yuanlong adalah sisi lain. Jika Anda menambahkan guru Tuhan, maka tempat terakhir adalah yang tersisa. Siapa orang ini nantinya? Jika Tuan Kekaisaran tidak memasuki ranah sisi lain, tetapi hanya salah, ada 2 lagi. Sebenarnya ada orang di sisi lain. Siapa ini? Felipe tampak berwibawa. Ketika Reed melihatnya seperti ini, dia juga berkata, jangan terlalu khawatir tentang ini. Situasi umum di dunia berada di luar kendali kami. Anda harus tumbuh secepat mungkin dan mencapai ketinggian ayah Anda sebelum Anda bisa tahu lebih banyak dan belajar lebih banyak. Game ini, kamu dan aku sekarang bidak catur. Hanya ketika kamu tumbuh hingga ketinggian ayahmu, kamu bisa melompat keluar dari permainan ini dan menjadi pemain catur. Mendengar kata-kata Reed, Felipe mengerutkan kening lebih dalam. Ini sama dengan kata Lin Xiao. Ini adalah permainan catur dan pemain catur. Guru, aku tidak pernah mengerti, apa yang sebenarnya kamu bicarakan dalam catur. Felipe bertanya. Reed menghela nafas dan berkata, permainan catur ini mencakup seluruh dunia. Bahkan orang-orang dahulu ada dalam permainan catur ini. Ini adalah permainan catur yang berlangsung ribuan tahun. Sejauh ini, permainan catur ini telah menunggu ayahmu. Orang-orang memegang kendali. Beberapa orang itu memainkan permainan, dan hasilnya tergantung pada keterampilan mereka sendiri. Mendengar ini, Felipe sudah bingung. Siapa yang menggunakan dunia ini sebagai papan catur dan semua makhluk sebagai bidak catur? Setelah beberapa kata, Felipe Ren meninggalkan ruangan. Sekarang, seluruh hotel ditutup dan tidak ada yang diizinkan masuk. Felipe dan Adasie kembali ke kamar, wajah mereka sangat sedih. Reed terluka parah dan kekuatannya memburuk, butuh setengah bulan untuk pulih. Sekarang, Cao Ying ada di sini lagi, dan dalam 1 hari, pihak lain pasti akan menemukannya lagi. Adasie berkata pada saat ini, tenang, aku telah memobilisasi orang-orang dari kuil matahari dan Athena, baru saja menerima berita, mereka sekarang berhenti di laut lepas, selama Cao Ying berani melakukan kesalahan, aku akan langsung menghancurkan administrasi umum Nonagon bangunan. Felipe mendengar kata-kata itu dan tersenyum dan berkata, terima kasih. Kemudian dia mengambil perintah tertinggi di tangannya dan memikirkannya untuk waktu yang lama, tetapi tidak menggunakannya. Karena, dia punya kartu hall lain. Benar saja, seperti kata Reed, penjaga pribadi Cao Ying datang ke pintu hotel dalam waktu setengah hari. Tuan Klauski muda, pemimpin keluarga saya ingin mengundang Anda dan Reed ke keluarga Lin lagi. Penjaga itu berkata dengan ringan. Felipe berdiri di depan hotel saat ini, dengan Adasie dan beberapa lainnya berdiri di belakangnya. Lord Chao benar-benar gigih. Felipe berkata, dan kemudian melihat mobil yang sangat bagus di jalan, berkata, aku akan pergi. Adasie dan yang lainnya juga ingin mengikuti, tetapi Felipe menolak dan berkata, kamu tinggal dan jaga guru dengan baik. Lin Qingqing menangis dengan cemas, menyeret Felipe dan berkata, kamu harus hati-hati.
Felipe tersenyum tipis, dan berkata, tenang, aku akan kembali, dan mereka akan membawaku kembali dengan 8 mobil besar. Bab 2859-2860. Mendengar ini, penjaga pribadi Cao Ying, dengan mencibir di sudut mulutnya, berkata, Tuan Klauski muda, tolong masuk ke mobil. Bagaimanapun, Felipe duduk di mobil tanpa melihat ke belakang. Setelah Felipe pergi, Lin Qingqing menangis, memalingkan kepalanya untuk melihat Adas Ye berkata, Kakak Ye, tolong, Anda harus menyelamatkan Felipe. Adas Ye juga mengerutkan kening saat ini, dia siap untuk final. Tenang, jika Cao Ying berani melakukan apa saja pada Felipe, bahkan jika aku pergi, aku akan membiarkan administrasi umum Nonagon membiarkan vitalitas Cao Jia terluka. Adas Ye berkata dengan dingin. Lalu dia cepat-cepat meninggalkan hotel. Di sini, Felipe datang ke Lins Manor lagi. Pada saat ini, suasana hatinya sangat rumit. Sebelumnya, Reed menemaninya, tetapi dia tidak takut. Kali ini, jika saya datang sendirian, itu akan menjadi putus asa. Melangkah ke aula Lin, Cao Ying dan yang lainnya duduk di sana dengan seringai samar di wajah mereka. Tuan Klauski muda, kita bertemu lagi. Cao Ying tertawa dingin, dan senyum di wajahnya tampak suram dan dingin. Mengapa Xiao Zizun tidak ikut denganmu? Felipe tersenyum dingin dan berkata, Tuan Cao, karena Anda sudah tahu, mengapa Anda bertanya? Cao Ying terkekeh, bangkit, dan menatap Felipe dengan tajam, berkata, Tuan Klauski muda, kamu sepertinya tidak takut. Felipe mendengus dan berkata, aku adalah kepala muda keluarga Klauski, mengapa kamu takut? Kamu hanya pemimpin administrasi umum Nonagon. Cao Ying tertawa 2 kali dan berkata, oke. Bagus sekali. Aku benar-benar dikagumi oleh keberanian Tuan Klauski muda. Di usia muda, aku punya nyali seperti itu. Namun, kamu sekarang sendirian, tidak takut dengan apa yang aku lakukan padamu. Mendengar kata-kata Cao Ying, mata Felipe berkedip dengan dingin, diikuti dengan senyum tipis di sudut mulutnya, apa yang ingin dilakukan Cao Tongling, mungkin dia sudah melakukannya, mengapa dia harus melakukan godaan seperti itu? Aku datang sekarang, aku hanya ingin melihat-lihat, apakah kepala Cao berani melakukan apapun padaku. Wen Yan, alis Cao Ying, berkata, itu adalah putra Roger Klauski. Keyakinan ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang. Diikuti, dia berkata, aku masih mengatakan itu, berikan putrimu kepadaku, aku hanya perlu 3 bulan, aku tidak akan mengejar masalah ini, bagaimana? Mulut Felipe menunjukkan senyum tipis, berkata, meskipun aku tidak tahu mengapa kamu begitu melekat pada putriku, aku ingin memberitahumu bahwa tidak ada pintu. Kamu Cao Ying, jika kamu berani melakukan sesuatu pada putriku, aku tidak akan terhindar. Hahaha. Cao Ying tertawa dengan arogan, dan tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, apakah Anda pikir sekarang Anda dapat membahayakan saya? Gemuruh. Momentum besar langsung menekan melewati Felipe. Ledakan. Seluruh orang Felipe terangkat oleh momentum Cao Ying, dan dia mengambil beberapa langkah untuk menstabilkan tubuhnya. Ini masih tangan Cao Ying, kalau tidak, Felipe akan terkejut sampai mati sekarang. Pada saat ini, Felipe meledak dari auranya sendiri, dan di atas langit, pedang kerajaan emas putih terwujud. Ini terinspirasi secara pasif. Di bawah tekanan dari Cao Ying, dia menggigil dan berdiri teguh, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan menatap Cao Ying dengan mata dingin, berkata, Tuan Cao, betapa prestise. Cao Ying melihat Felipe menolak pukulan ini, tetapi juga tersenyum samar, ya, sedikit kekuatan, tapi saya hanya menggunakan kurang dari 10% dari kekuatan. Anda pikir, Anda dapat hidup di bawah tangan saya apakah Anda punya trik? Felipe mengerutkan kening. Kekuatan kurang dari 10% ini telah membuatnya seperti musuh besar. Benar saja, orang kuat di sisi lain pertempuran bukanlah yang bisa ia lawan sekarang. Bahkan tidak ada kesempatan untuk melawan. Felipe mendengus dingin dan berkata, jika kamu ingin melakukannya, kamu sudah melakukannya, mengapa kamu harus menunggu sampai sekarang? Cao Ying tersenyum, bangkit, dan berjalan menuju Felipe. Setiap langkah, Felipe akan dipaksa mundur beberapa meter. Dia dikejutkan oleh tekanan energi yang agung dan kekuatan aturan. Pedang Raja Platinum Langit terus berdengung, menginspirasi 5 warna. Namun, meski begitu, Felipe masih tak terkalahkan. Dia terpaksa meninggalkan aula oleh momentum Cao Ying dan berdiri di lapangan terbuka. Di seluruh tanah, jejak ubin yang rusak ditinggalkan. Setiap tapak sedalam setengah telapak tangan. Kulit di tubuh Felipe bahkan lebih retak, memancarkan banyak darah. Pada saat ini, matanya merah,
menstimulasi semua energi dan kekuatan aturan di tubuhnya, dan pada saat yang sama secara langsung memobilisasi rotasi kekuatan kerajaan untuk menahan tekanan Cao Ying. Cao Ying tersenyum dingin dan mengangkat alisnya ke pedang kerajaan platinum di langit, matanya jatuh pada batu permata 5 warna asal kerajaan. Ini layak untuk tulisan tangan Klauski, benar-benar cemburu. Namun, Roger Klauski mungkin tidak berpikir bahwa suatu hari, kamu Felipe akan jatuh ke tangan Cao Ying saya. 5 sumber kedudukan raja ini harus menjadi kompensasimu untuk putraku. Aku akan menerimanya. Katakan. Cao Ying menunjuk ke langit. Gemuruh. Dalam sekejap, langit berada di atas langit, angin bertiup kencang, dan awan berkumpul di atas rumah Lin saat ini. Jari Cao Ying langsung menembakkan tenda emas terang ke tangan terangkat yang meraih langit, dan ingin menggenggam pedang kerajaan platinum dengan tangan kosong. Tapi, pedang kerajaan platinum tampaknya sangat terstimulasi. Dengan suara weng, energi 5 warna yang cemerlang dan kekuatan aturan meledak, langsung menjalin untuk membentuk pukulan, dan menabrak Cao Ying. Baik. Cao Ying mengerutkan kening, matanya berkedip kaget, berkata, ini sedikit menarik. Bagaimanapun, dia adalah jari ini lebih kuat dari pukulan sebelumnya. Pedang kerajaan platinum tampaknya merasakan kekuatan yang sangat besar dan kekuasaan yang terkandung di jari ini, dan juga merupakan ledakan energi 5 warna yang cerah, membanting ke telapak emas besar yang meraih langit. Gemuruh. Tekanan energi yang menakutkan menenggelamkan langit sepenuhnya. Kekosongan juga hancur dalam sekejap. Felipe, saat ini, menyemburkan beberapa suapan darah, dan seluruh orang itu terbang keluar, menabrak tanah. Pedang kerajaan platinum di atas langit juga meledak dalam sekejap, memecahkan beberapa retakan. Cao Ying melihat banyak, dan di bawah pukulan yang kuat, dia hanya retak. Lalu, dia menatap Felipe yang jatuh ke tanah. Saat ini, Felipe pucat, tetapi matanya dingin dan penuh amarah. Kalau begitu, bunuh kamu dulu. Cao Ying-sen berkata, berjalan menuju Felipe. Tapi tiba-tiba, Felipe mengeluarkan token emas dari lengannya, dan berteriak dengan suara yang dalam, perintah Wolong Klauski. Itu dapat memerintah dunia, yang tidak berani menghormati.